Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas B, dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam ke-6, yakni Peradaban Islam, pada program studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung, akan memaparkan terkait poin-poin makalah kami, dengan judul Pokok Ajaran Tasawuf, Makamat atau Stasiun yang dilalui para Sufi, dan Klasifikasi Pemikiran Tasawuf, yang terdiri atas ahlaki, amali, dan juga falsafi. Makalah ini disusun oleh Adinda Pratiwi F., Fahri Akbal Zulfikar, serta Hevi Rosdiana. Terdapat 3 poin latar belakang dari makalah kami, yakni yang pertama, tasawuf merupakan salah satu fenomena dalam Islam yang memusatkan perhatian pada pembersihan aspek rohani manusia, yang selanjutnya menimbulkan akhlak mulia. Melalui tasawuf ini, seseorang dapat mengetahui tentang cara-cara melakukan pembersihan diri serta mengamalkannya secara benar. Kemudian, poin yang kedua, tingkat pengenalan atau makrifah menjadi tujuan yang umumnya banyak dikejar oleh para sufi. Kerangka dan sifat serta perilaku sufi diwujudkan melalui amalan dan metode tertentu yang disebut torikot atau jalan untuk menemukan pengenalan atau makrifah kepada Allah. Kemudian, poin yang ketiga yakni proses yang dimaksud dalam pokok ajaran tasawuf tidak dapat dicapai dengan mudah, tapi harus melalui proses perjalanan yang sangat panjang dengan makam-makam atau tingkatan atau stasiun serta ahwal, jamak dari hal. Dua persoalan yang harus dilewati dan dilalui untuk berjalan menuju Tuhan. Adapun selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Fikar. Baik, terima kasih. Adapun untuk rumusan masalah terkait pokok ajaran tasawuf, makomat yang dilalui para sufi, dan klasifikasi pemikiran tasawuf, yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama, bagaimana pokok ajaran tasawuf. Yang kedua, bagaimana makomat yang dilalui para sufi. Yang ketiga, bagaimana klasifikasi pemikiran tasawuf. Selanjutnya, untuk adapun tujuan dari makalah pokok ajaran tasawuf ini, yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama, untuk mengetahui pokok ajaran tasawuf. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami makomat yang dilalui para sufi. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami klasifikasi pemikiran tasawuf. Selanjutnya, terdapat pembahasan yang akan dipaparkan oleh Saudari Hevi. Silakan. Oke, selanjutnya adalah pembahasan di mana salah satu ilmu yang dapat membantu terwujudnya manusia yang berkualitas adalah ilmu tasawuf. Ilmu itu terdapat dua macam yang mencakup ilmu yang ada di dalam kolbu. Itulah ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang diucapkan oleh lidah adalah ilmu hujah atau hukum atas anak cucu Adam dari Abi Syaibah dan Hakim dari Hasan, dan dikatakan Syekh Al-Manawi bahwa ilmu batin itu keluar dari kolbu dan ilmu dahir itu keluar dari lidah. Tasawuf sebagai sumsum tulang atau dimensi dalam dari wahyu keislaman adalah upaya dalam yang luhur di mana tauhid tercapai. Selanjutnya ada pokok ajaran tasawuf, di mana tasawuf adalah nama lain dari mistisisme dalam Islam. Di kalangan orientalis barat dikenal dengan sebutan sufisme. Kata sufisme merupakan istilah khusus mistisme Islam, sehingga kata sufisme tidak ada pada mistisme agama-agama lain. Tasawuf bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus langsung dari Tuhan. Pokok ajaran tasawuf itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya atau cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus secara langsung dari Tuhan. Ya, selanjutnya terdapat makomat yang dilalui para sufi. Makomat adalah bentuk jamak dari kata makom, yang secara bahasa berarti pangkat atau derajat. Dalam bahasa Inggris, makomat disebut dengan istilah stations atau stage. Makomat adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang diperoleh dengan melalui peribadatan, mujahadat, dan lain-lain.
latihan spiritual, serta yang berhubungan tidak putus-putusnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maklumat dibagi kaum sufi ke dalam stasiun-stasiun tempat seorang calon sufi menunggu sambil berusaha keras untuk membersihkan diri agar dapat melanjutkan perjalanan ke stasiun berikutnya. Penyucian diri ini diusahakan melalui ibadat, terutama puasa, sholat, membaca Al-Quran, dan zikir. Tujuan semua ibadat tersebut dalam Islam ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya terdapat makom yang disepakati oleh para sufi, yakni at-taubah. Makom at-taubah menempatkan posisi paling depan bagi seorang salik maupun talib. Meski secara syar'i, sesungguhnya merupakan perintah agama Islam secara umum. Namun yang membedakannya antara taubat dan syariat biasa dengan makom taubat dalam tasawuf diperdalam dan dibedakan antara taubatnya orang awam dengan taubatnya orang khawas. Yang kedua, terdapat al-istiqomah. Al-istiqomah merupakan salah satu tahapan penting di antara tahapan penting lainnya dalam tasawuf. Mengingat tahapan penting ini, Al-Qushairi mengatakan orang yang tidak istiqomah dalam keberadaannya tidak akan pernah meningkatkan dari satu tahapan ke tahapan makom berikutnya dan perjalanan mistis atau suluk yang tidak akan kukuh. Yang ketiga, al-warok. Kata warok berasal dari bahasa Arab waro'a yari'u waro'an yang bermakna berhati-hati. Tapi dalam kamus bahasa Indonesia, warok bermakna patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia tasawuf, kata warok ditandai dengan kehati-hatian dan kewaspadaan tinggi. Yang keempat, selanjutnya, terdapat al-zud. Secara etimologi, zud berarti rogoba an syai'in wa tarakahu. Artinya, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Zuhada fi ad-dunya berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah. Selanjutnya yang kelima, al-faqr. Al-faqr atau dalam bahasa kefakiran, menurut para sufi, merupakan tidak memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu, tidak menuntut lebih dari apa yang telah dimiliki, atau melebihi dari kebutuhan primer. Bisa juga diartikan tidak punya apa-apa, serta dikuasai apa-apa, selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, al-sabr. Kata sabar berasal dari bahasa Arab, secara definisi, sabaro yasbiru sobron, yang maknanya adalah mengikat, bersabar, menahan dari larangan hukum, dan menahan diri dari kesedihan. Sabar menurut Al-Ghazali, jika dipandang sebagai pengakangan tuntutan nafsu dan amarah, dinamakan sebagai kesabaran jiwa, atau secara bahasa Arabnya, al-sobron an-nafs. Sedangkan menahan terhadap penyakit fisik disebut sebagai sabar badani. Yang ketujuh, al-tawakkul. Berasal dari bahasa Arab wakila yakilu wakilan, yang berarti mempercayakan, memberi, membuang urusan, bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Qushairi lebih lanjut mengatakan bahwa tawakal tempatnya dalam hati. Selanjutnya yang kedelapan, al-ridho. Kata ridho berasal dari kata rudia yardon ridhoan, yang artinya senang, puas, memilih persetujuan, menyenangkan, dan menerima. Sementara dalam kamus bahasa Indonesia, ridhoan artinya rela, suka, senang hati, berkenan, dan rahmat. Yang kesembilan, al-mahabbah. Al-mahabbah menurut Al-Ghazali adalah makom sebelum ridho. Kaum sufi mendasari ajaran mereka tentang cinta dengan Al-Quran, hadis, dan atsar, atau yang bisa dikenal dengan perkataan, tindakan, dan ketetapan sahabat. Oke, yang selanjutnya adalah klasifikasi pemikiran tasawuf. Terdapat 3 dalam pemikiran tasawuf, ada akhlaki, amali, sama falsafi. Untuk akhlaki sendiri, akhlak juga berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa bermakna pembuatan atau penciptaan. Dalam konteks agama, akhlak bermakna perangi, budi, tabiat, abad, atau tingkah laku. Kemudian ada amali. Tasawuf amali adalah tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf amali adalah seperti yang dipraktekkan di dalam kelompok tarekat, di mana dalam kelompok ini terdapat sejumlah sufi yang mendapat bimbingan dan petunjuk dari seorang guru tentang bacaan dan amalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi dalam mencapai kesempurnaan rohani agar dapat berhubungan secara langsung dengan Allah. Kemudian ada falsafi, di mana tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan juga visi rasional.
pengasahannya. Berbeda dengan tasawuf akhlaki, tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya. Kemudian, poin selanjutnya yakni kesimpulan terkait makalah pokok ajaran tasawuf, makamat yang dilalui para sufi, dan klasifikasi pemikiran tasawuf. Adapun poin pertama yakni pokok ajaran tasawuf merupakan hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya atau cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan tujuan memperoleh suatu hubungan yang khusus secara langsung dari Tuhan. Kemudian poin yang kedua, makamat yang dilalui para sufi terbagi ke dalam stasiun-stasiun, tempat seorang calon sufi menunggu sambil berusaha keras untuk membersihkan diri agar dapat melanjutkan perjalanan ke stasiun berikutnya. Dan penyucian diri diusahakan melalui ibadat, terutama puasa, sholat, membaca Al-Quran, serta berzikir. Adapun makamat tersebut mencakup al-taubah, al-istiqomah, al-waro', al-sabar, al-zuhud, al-fakir, al-tawakal, al-muhabbah, dan juga al-ridho. Kemudian, poin yang ketiga yakni terkait klasifikasi pemikiran tasawuf meliputi ahlaki, amali, dan juga fasali. Tasawuf ahlaki ini bermakna membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Tasawuf amali merupakan tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tasawuf falsafi, yakni menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya dengan bermacam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya. Kemudian terdapat beberapa referensi yang digunakan untuk pembuatan dan penyusunan makalah ini. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga pemaparan terkait pokok ajaran tasawuf, makamat yang dilalui para sufi, dan klasifikasi pemikiran tasawuf ini dapat memberikan nilai kebermanfaatan bagi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.